Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan 3 orang, saya sendiri, Nafi Nur Azizah dan Budin Rahman, dengan materi yaitu demokrasi, teori, dan aksi, yaitu demokrasi sebagai pandangan hidup. Masyarakat harus menjadikan demokrasi sebagai filsafat hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi tidak akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan. Karena itu, demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya, yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu kerangka berpikir dan rancangan masyarakat. Menurut Nurcholish Madjid, pandangan hidup demokratis dapat bersandar pada bahan-bahan yang telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman praktis di negeri-negeri yang demokrasinya sudah mapan. Demokrasi ini sebagai sikap hidup, berisi nilai-nilai yang dapat dimiliki, dihayati, dan diamalkan oleh setiap orang. Ada 6 norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis, yaitu yang pertama yaitu kesadaran akan pluralisme. Maksud dari ini adalah kesadaran akan kemajemukan tidak sekedar pengakuan pasif, tetapi kenyataan masyarakat yang majemuk. Kesadaran atas kemajemukan menghendaki tanggapan dan sikap positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Yang kedua, yaitu musyawarah. Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik damai secara bebas. Yang ketiga yaitu cara haruslah sejalan dengan tujuan. Norma ini menekankan bahwa hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Yang ketiga yaitu norma kejujuran dalam permufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak. Yang kelima yaitu kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. Maksud ini semua yaitu norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada itikat bagi orang dan kelompok lain. Norma ini akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh pandangan positif dan optimis terhadap para manusia. Yang keenam yaitu trial dan error, atau bisa dimasukkan dengan percobaan dan salah. Demokrasi ini bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi ia merupakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini, membutuhkan percobaan-percobaan dan ketersediaan dari semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi. Unsur-unsur penegak demokrasi yaitu 1. Negara hukum, Rechtsstaat atau the rule of law, bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. 2. Masyarakat madani atau civil society adalah masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara. Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategi yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekanan atau kelompok kepentingan, termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Nah, materi tentang prinsip dan parameter demokrasi ini sebenarnya ada banyak pendapat yang banyak ahli-ahli yang berpendapat tentang prinsip demokrasi, diantaranya yaitu Mashkur Abdillah, yang mana beliau mengatakan ada 3 prinsip demokrasi, yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Sedangkan parameter demokrasi sendiri ini ada 3 aspek yang dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara.
Yang pertama yaitu pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. Hingga saat ini, pemilihan umum ini diyakini oleh banyak kalangan ahli demokrasi sebagai salah satu instrumen penting dalam proses pergantian pemerintahan. Yang kedua yaitu susunan kekuasaan negara, yakni kekuasaan negara dijadikan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah. Yang ketiga yaitu kontrol rakyat, yang mana ini adalah suatu relasi kekuasaan yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan atau check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan secara eksekutif dan legislatif. Sedangkan untuk materi perbandingan konsep demokrasi barat dan demokrasi Islam, ini ada 3 perbandingan. Yang pertama yaitu konsep demokrasi bersifat antropoisme. Ini adalah konsep demokrasi barat, ini bersifat antroposentrisme, sedangkan konsep demokrasi Islam atau musyawarah ini bersifat teosentrisme. Yang kedua, dalam konsep demokrasi barat, ini kedaulatan atau kekuasaan mutlak sepenuhnya berada di tangan rakyat. Sedangkan dalam konsep kekuasaan Islam, rakyat dibatasi oleh hukum Tuhan atau dalam bingkai kedaulatan ilahi. Yang ketiga, yaitu demokrasi sepenuhnya merupakan persoalan otoritas manusia. Dengan kata lain, demokrasi adalah produk dan aktualisasi penalaran manusia sebagai makhluk sosial. Sedangkan konsep demokrasi Islam sendiri ini berdimensi pada spiritualisme atau konsep dasar berdasarkan dari Tuhan. Terima kasih.